Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, yaitu Al-Ustadz Dr. Zuheldi MAG dan Ustazah Zamrida Nasti MAG. Dan saya Marliza Yulita dengan NIM 2214020075 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ke-8 hadis tarbawi, yaitu dengan judul Sombong dan Isbal. Pada materi ini kita akan membahas 4 bagian materi. Yang pertama yaitu bunyi hadis, mulai dari bunyi hadis, arti perkata, dan arti keseluruhan hadis. Yang kedua yaitu pembahasan hadis. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara hadis dengan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, saya akan memulai materi yang pertama yaitu bunyi hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khulaya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, la yanzurullah, Allah tidak melihat atau Allah tidak memandang, ila man jarra, kepada siapa saja yang menarik, saubahu khulaya, pakaiannya dengan kesombongan. Arti keseluruhan dari hadis yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak melihat kepada orang-orang yang menarik pakaiannya karena kesombongan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Malik. Materi yang kedua yaitu pembahasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu sikap sombong. Sombong adalah salah satu penyakit dari dalam diri manusia yang dapat menutup jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong dalam Islam adalah penyakit yang bisa melanda seluruh lapisan masyarakat, baik dari orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang Islam, dan orang-orang non-Islam. Sombong adalah watak utama dari iblis, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur atau sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan biasanya orang-orang yang memiliki sikap sombong ini adalah orang-orang yang memiliki banyak potensi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kepada orang-orang yang sombong atau makhluk Allah yang sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah ini tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis atau setan dari surga karena kesombongannya, yang tidak mau tunduk dan tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal Allah telah memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam. Allah juga menyebutkan bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran surah Luqman ayat 18. Jadi, di sini Allah menegaskan bahwa kesombongan adalah sebuah atau suatu akhlak yang tercela. Di antara kesombongan yang dijelaskan dalam hadis ini yaitu manjarra saubahu khulaya, yaitu orang-orang yang menyeret pakaiannya dengan kesombongan. Maksud dari menyeret pakaiannya dengan kesombongan dalam hadis ini adalah orang-orang yang sengaja memanjangkan pakaiannya lalu menyeretnya ketika dia berjalan, karena dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia mampu dalam membeli pakaian yang mahal, dan pakaian itu dengan mudah dia dapatkan karena dia memiliki banyak harta atau dia mampu membeli kapan saja dan apa saja yang ia inginkan. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa pakaian yang ia gunakan mempunyai harga yang tinggi, mempunyai harga yang mahal, sehingga dia merasa bahwa jika dia melewati banyak orang dan melihat dan orang-orang melihat dia menyeret-nyeret pakaiannya, dia akan merasa bahwa dirinya itu lebih dari orang lain, karena dia mampu dalam membeli segala hal yang mahal, pakaian-pakaian yang mahal, sedangkan orang di sekitarnya tidak mampu untuk melakukan hal itu. Sikap yang seperti ini adalah sikap orang-orang pada zaman jahiliyah, karena pada zaman jahiliyah orang-orang yang kaya atau orang-orang yang memiliki banyak harta, yang mampu membeli segala hal, yang mampu membeli pakaian-pakaian mahal tersebut, bersikap seperti ini. Karena ketika dia berjalan, dia akan menyapu jalanan yang dia lewati, sehingga membuat orang-orang memandangnya, membuat orang-orang pandangan orang-orang tertuju kepadanya. Padahal tanpa dia sadari bahwa sikap itu adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap itu adalah suatu sikap yang tercela, yang tidak diperbolehkan manusia untuk memiliki sikap itu, karena pada dasarnya manusia tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan, karena harta yang dia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian pakaian yang diseret-seret tersebut akan menjadi cepat kotor atau cepat rusak. Kemudian orang-orang yang sombong tersebut akan cepat membeli pakaian yang baru yang mahal atau bahkan lebih mahal dari pakaian yang ia kenakan sebelumnya. Jadi ia ingin menunjukkan kepada orang-orang betapa mahalnya harga pakaian yang ia gunakan. Namun ia menganggap pakaian yang ia kenakan tidak memiliki nilai sama sekali, karena ia mampu membelinya dengan mudah saja. Berbeda dengan orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dananya minim atau orang-orang miskin. Untuk membeli satu saja susah, dia harus berhemat-hemat untuk mencapai apa yang ia inginkan, apa yang ia ingin beli. Namun berbeda dengan orang-orang yang kaya, dengan orang-orang yang sombong, dia akan mudah saja untuk membeli pakaian yang baru, walaupun harganya itu mahal. Sedangkan orang-orang yang dananya minim tersebut tidak mampu untuk membeli pakaian yang mahal seperti yang dikenakan oleh orang-orang kaya yang sombong tersebut. Dan sikap sombong ini menyebabkan la yanzurullah, Allah tidak melihat, Allah mengabaikan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong ini. Karena sikap kesombongan adalah salah satu sikap yang dibenci Allah, sikap iblis, karena dia menyombongkan diri karena hal-hal yang tidak perlu disombongkan. Lalu kasus yang kedua yaitu orang-orang yang memanjangkan pakaiannya tetapi dengan niatan yang tidak menyombongkan diri, dengan niatan yang cuma untuk menutup aurat. Namun hal ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sikap seperti ini juga tidak baik, karena sikap seperti ini memanjangkan pakaiannya tanpa kesombongan ini disebut dengan isbal. Karena sikap ini juga memiliki dampak yang buruk bagi kita. Ketika kita memanjangkan pakaian kita yang terlalu berlebihan, lalu pakaian kita tuh menyentuh tanah, lalu kita seret-seret di jalanan, kemungkinan jalanan itu terdapat najis. Lalu pakaian kita akan menjadi kotor dan terkena najis. Sehingga apabila kita membawa pakaian kita tersebut untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah, maka pakaian yang kita gunakan itu sudah tidak layak untuk digunakan, karena syarat dari melaksanakan ibadah sholat adalah berpakaian yang bersih, terbebas dari najis. Sedangkan pakaian yang kita kenakan itu sudah kotor dan terkena najis, sehingga hal ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh memanjangkan pakaian, tetapi dengan sewajarnya. Memanjangkan pakaian hanya untuk menutupi aurat dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Memanjangkan pakaian ini juga memiliki dampak yang buruk. Yang pertama yaitu pakaian yang kita kenakan menjadi kotor atau akan terkena najis. Yang kedua, pakaian kita akan cepat rusak. Dan yang ketiga yaitu mubazir, karena pakaian kita terlalu panjang seharusnya dapat untuk dijadikan hal yang lain, kan tetapi kita memanjangkan pakaian kita dengan berlebihan, sehingga itu menyebabkan kita menjadi orang-orang yang mubazir. Yang ketiga yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa materi yang diajarkan dalam hadis ini adalah materi tentang akhlak. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ada dua, yaitu kesombongan dan isbal. Kesombongan adalah orang-orang yang selalu membanggakan dirinya dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Yang kedua yaitu isbal. Isbal adalah orang-orang yang memanjangkan pakaiannya tetapi dengan niatan yang tidak sombong. Namun dia memanjangkan pakaiannya dengan tujuan yang baik. Ini merupakan satu hal yang diperbolehkan namun tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini dijelaskan kedua perbuatan ini merupakan perbuatan yang buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kesombongan tadi. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya iblis dan syaitan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena dia bersikap sombong, karena dia tidak mau disuruh untuk tunduk untuk bersujud kepada Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diusir dari surga. Dan yang keempat yaitu kesimpulan dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang sifat tercela atau sikap tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan dua sikap tercela yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama yaitu kesombongan dan yang kedua isbal. Dan nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu tentang materi akhlak, yang mana kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang muslimah, kita harus memiliki sikap yang baik. Kita tidak boleh memiliki sikap yang tidak baik, terutama kesombongan. Sikap kesombongan tersebut akan menjadikan kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis saja tidak mau dia bersujud kepada Adam, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Apalagi kita sebagai hamba biasa, kita harus menunjukkan bahwa sikap yang baik itu, bahwa sikap seorang muslim dan muslimah yang baik itu adalah jauh dari kesombongan. Untuk itu kita harus meningkatkan ibadah kita untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan jauh dari sikap-sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan mengenai materi hadis tarbawi pada hadis ke-8 atau materi ke-8 tentang kesombongan dan isbal. Semoga dengan video pembahasan ini dapat menambah wawasan kita untuk mengetahui tentang sifat-sifat kesombongan dan isbal tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang, baik itu dari segi materi maupun contoh-contoh yang saya berikan. Saya mohon maaf karena saya sedang dalam proses pembelajaran, mungkin banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.